Baik, kita mulai sekarang ke regresi linier yang multivariabel atau variabelnya banyak. Nah, variabel yang dimaksud di sini adalah variabel yang bebas x1, x2 sampai dengan kita nggak tahu berapa. Jadi variabelnya dikatakan banyak sampai dengan m. Nah, di sini dengan metode kuadrat terkecil sama nanti kita mencari jumlah kuadrat dari kesalahannya, terus kita minimumkan dengan cara mencari turunan pertamanya terhadap koefisien-koefisiennya sehingga sama dengan 0. Jadi nanti kita akan memperoleh matriks seperti ini. Kita bisa mencari nilai A0-nya dengan menggunakan matriks ini. Kita mau mencoba menyelesaikan contoh 4 halaman ini, halaman 115 pada buku. Di sini kita punya titik-titik. Jadi kalau misal polinomial multivariabel x1 x2 sama y, berarti di sini ada 3 pasang koordinat, jadi triple, koordinatnya triple x1 x2 y gitu. Kemudian 3 pasangan ini kita mau coba selesaikan dengan menggunakan Excel. Kita coba lihat di sini, kita tadi punya data x1, x2 dan y. Kita cari sigma x1, kita juga cari sigma x2, kita coba cari sigma y-nya. Berarti sama dengan yang tadi, kita coba menggunakan auto sum. Jadi ini ada sigma x1. X1 itu maksudnya untuk semua x1, x2 sama dengan y. Nah, dari sini yang kita butuhkan adalah x1 kuadrat. X1 kuadrat. Berarti, x1 kuadrat kurang 2. Berarti kolom x1 kita kuadratkan. Kita drag juga. Kemudian kita butuh lagi x1 dikali dengan x2. x1 kali x2. x1 kali x2 berarti kolom x1 kita kalikan dengan kolom x2. Kita dapat nilai kolom x1, x2. Ini juga sama nanti di sum. Saya coba dragkan saja sumnya. Lalu yang selanjutnya x1, x2 ini juga sama, x2 di sum sudah, di sigma ini x2 kuadrat sekarang. x2 kita kuadratkan. Berarti kolom x2 ini kolom i kita kuadratkan. Kolom x2 kita kuadratkan. Oke, kita sudah punya. Sekarang x1 dikali y. x1 kali y. Berarti di sini x1 kita kalikan dengan y. Oke, sekarang satu lagi x2 kalikan dengan y. Berarti di bawah kolom x2 dikalikan dengan kolom y. Oke, ini kita bisa dapat juga sumnya. Nah, lalu, yang seperti halnya tadi, kita masukkan ini ke dalam matriks. N-nya ada berapa pasang data di sini? Masih tetap 6 ya. Kemudian di sini X1 sigma 16,5. Kemudian di sini X2 sigma 14. Kemudian di sini X1 sigma 16,5, kemudian di A22 itu X1 kuadrat, X1 kuadrat itu 76,25, kemudian ini X1 X2 itu 48, kemudian X2-nya di sum itu 14, terus ini x1 x2 48, terus di sini x2 kuadrat itu 54. Lalu di pinggir y-nya 54. Kemudian x1 y-nya itu 243,5. Kemudian x2 y-nya itu ini 100.
Oke, kita mulai lagi metode Gauss, eliminasi Gauss. Ini B1, ini B2, ini B2, ini B3. Kemudian langkah yang pertama B1-nya kita jadikan satu elemen pertama, baris pertama, kolom pertama. Berarti baris pertama ini dibagi dengan A11, tapi A11-nya ini yang pembaginya harus tetap. Kemudian kita enter, kemudian kita coba drag ke pinggir, jadi satu baris ini sudah. Kemudian baris kedua ini harus dikurangi dengan baris kedua ini harus dikurangi dengan A21 dikali dengan B1, tapi B1-nya yang baru. Jadi B1-nya adalah B1 yang bintang ini. Berarti ini baris kedua kita kurangi dengan koefisien A21 dikali dengan B1 bintang yang baru. Selalu langkahnya sama. Ini gunakan tanda dolar, kita drag, kita akan memperoleh B2 bintang, B2 yang baru. B3 juga kita nolkan elemen pertamanya, jadi baris ketiga kolom pertamanya kita nolkan dengan cara mengurangkan B3 dengan A31 dikalikan dengan B1, tapi B1-nya yang baru. Kita bisa dapat B3 dikurangi A31 dikali dengan B1 bintang yang baru itu akan sama dengan, ini kasih tanda dolar dulu, baru kita enter, elemen pertamanya pasti 0, kita dapat nilai B3 bintang. Nah, ini sudah dapat. Sekarang langkah selanjutnya berarti yang B2 ini kita harus jadikan 1. B2 kita bagi dengan A22. Jadi setiap elemen pada baris kedua yang bintang itu, bintang 1 tapi ya, kita bagi dengan koefisien A22. Oke, ini koefisien A22-nya kolom P14-nya, P-nya kita kasih tanda dolar. Kita drag. Ini B2-nya B2 bintang. Kemudian yang di sini setelah ini harus jadi 0. A21 sama A12 sama A32 itu harus 0. Berarti ini B1 dikurangi dengan A12 dikali B2 bintang 2. Oke, ini B2 bintang 2. B2 bintang 2-nya yang ini ya. Oke, berarti ini akan sama dengan B1. B1-nya B1 yang bintang 1 ya. Dikali ini A12 dikali dengan B2. A12-nya ini yang P13 itu harus kita kasih tanda dolar karena itu koefisien yang nanti tetap. Oke, ini saya koreksi, ini maksudnya B1 bintang. Nah, ini B3 bintang. Yang ini pun yang pada matriks yang bintang 1 ini A32-nya harus jadi 0. Berarti ini B3 bintang dikurangi A32. A32-nya tentu saja yang di bintang ya. Kali B2, B2-nya yang di bintang 2. Oke, ini akan sama dengan B3 dikurangi dengan koefisien ini dikali dengan B2. Tapi ininya harus kita kasih tanda pagar biar dia tetap, sehingga nanti kita bisa dapat ini. Oke. Sekarang kita bisa cari nilai A2 itu akan sama dengan
konstanta yang di situ baris ketiga dibagi dengan koefisien yang di baris ketiga. Itu A2. Lalu A1 itu akan sama dengan A1 itu ada di baris kedua kan? Berarti konstanta baris kedua dikurangi dengan ini. Koefisien baris kedua tapi dikali dengan A2. Kemudian satu lagi A0 ya akan sama dengan yang baris pertama karena A0 itu ada di baris pertama kan, dikali koefisien yang masih tersisa di baris pertama, matriks koefisiennya kan ini, kalikan dengan A2 lagi. Nah, sehingga kita dapat nanti A1-nya adalah A1-nya 4, A0-nya 5, A2-nya 3. Kita lihat di sini. Nah, ini A0 5, A1 4, A3 itu negatif, A3, A2 itu negatif 3. Sehingga persamaannya itu akan sama dengan si persamaan multivariabelnya ini Y sama dengan 5 ditambah 4x1, 5 ditambah 4x1, jadi Y sama dengan 5 ditambah 4x1 dikurangi 3x2 gitu. Oke, ini tentang bagaimana cara mencari persamaan regresi linier untuk variabel yang banyak, multivariabel. Variabel yang kita gunakan di sini x1 dan x2. Terima kasih, kita nanti lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain.